Oke, lanjut lagi di video part kedua sekarang ya. Oke, yang part 2 ini sebetulnya emang lanjutan dari yang sebelumnya yang part 1 gitu ya. Nantinya soal ujian sekolah itu gabungan ya antara part 1 dan yang part 2 ini gitu ya. Jadi insya Allah nanti ke depannya Pogi akan share juga soal yang full satu latihan ujian gitu ya. Jadi tidak ada part 1 atau part 2, jadi gabungan sekaligusnya. Nanti kalian bisa simulasi sendiri lah ya latihan soal untuk menjelang US nanti itu gimana gitu ya, supaya nanti kalian bisa lebih terbiasa dan pas US nanti kalian bisa berhasil dan dapat nilai yang memuaskan gitu ya. Kita lanjut aja ke stimulus yang berikutnya. Udah masuk ke stimulus 10. Ini contoh soal yang pernah di-share juga atau pernah dilatihkan juga di PAS juga ada. Kebun Mas Kekok nih ya. Oke, di sini ada gambar kebun, tulisannya ada keliling 60 meter tuh ya. Katanya taman ini, kebun ini akan ditanami harusnya tamani berbagai jenis tanaman dari bunga anggrek katanya itu, dan seterusnya. Oke, diketahui panjang kebunnya itu 4 meter lebih dari lebarnya. Oke, di sini kalian diminta untuk pilih 3 pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan di bawah ini nih. Oke, kalau soal yang kayak gini gitu ya, kan pernah dibahas juga tuh ya. Caranya adalah untuk mencari tahu luas gitu ya. Kalian atau mencari tahu panjang dan lebar sebetulnya gitu ya. Kalian kan harus cari tahu dulu panjang sama lebarnya itu gimana gitu. Di sini hanya diinformasiin panjang kebunnya itu 4 meter lebih dari lebarnya. Jadi harus ada yang dimisalkan. Ya, misal ya, panjangnya itu adalah 4 meter lebih dari lebarnya. Panjang sama dengan misalnya lebarnya X aja lah ya, maka panjangnya adalah X tambah 4 gitu ya, karena kan panjangnya itu 4 meter lebih daripada lebarnya, makanya di sini P-nya X tambah 4, lebarnya itu X gitu ya. Atau kalau misalnya lebarnya itu X, maka panjangnya itu karena 4 meter lebih dari lebarnya berarti X tambah 4 gitu ya. Oke, ini yang akan kita gunakan untuk kalimat matematika nantinya. Terus kita mau tentuin panjang sama lebarnya gitu ya. Maka untuk penentuannya kita gunakan rumus keliling, karena di sini keliling yang diketahui nih ya 60 meter. Sehingga kalau keliling kan rumusnya tuh 2 kali panjang tambah lebar kan ya rumusnya tuh ya, ini keliling. Maka di sini panjang sama lebarnya kita bisa ganti sama bentuk aljabar yang tadi. Jadi 2 P-nya itu kan X tambah 4 ya, ditambah L-nya ini X gitu ya, sama dengan kelilingnya itu 60. Nah gini kan ya, ini kalimat matematika untuk nanti melanjutkan atau menentukan panjang lebarnya gitu ya. Tapi ini bisa disederhanain dulu ya, X tambah X kan bisa ya, di sini 2 dalam kurung X tambah X kan 2X ya, 2X tambah 4. Berarti jadi sama dengan 60 gitu ya. Jadi betul nggak pernyataan yang pertama? Kalimat matematika penentuan keliling kebun adalah ini ya, tuh 2 dalam kurung 2X tambah 4 ya. Berarti ini checklist gitu ya. Oke, terus pernyataan berikutnya panjang kebunnya 17. Nah, untuk penentuan panjangnya berarti harus kita lanjutin gitu ya. Kita beresin menentukan si nilai X-nya itu berapa. Ini bisa kali pelangi ini ya. 2 kali 2 kan jadi 4. X 2 kali 4 jadi 8, sama dengan ini 60. Bina ruasnya 8-nya 4X sama dengan 60 dikurangi 8, berarti jadi 4X sama dengan ini 52 ya. Jadi X-nya sama dengan 52 dibagi 4. Bina ruas 4-nya gitu ya. Jadi di sini X-nya sama dengan 13 ya. Nah, udah dapat nilai X-nya. Nah, kan tadi panjangnya itu X tambah 4 ya, X-nya itu kan 13. Berarti jadi 13 tambah 4. Berarti jadi berapa panjangnya? 17 tuh ya. Lebarnya itu kan X tadi ya. Tadi X-nya itu 13, berarti ini 13. Jadi panjangnya 17, lebarnya 13 ya. Ini tadi betul ya. Terus ini 17, ini betul. Lebarnya ini 14. Betul atau enggak? Salah ya, berarti nggak usah di checklist. Luasnya, nah kalian tinggal cari ya panjang ke lebar kan ya. Panjangnya kan 17 ya, lebarnya 13. Nah, kalian tinggal hitung aja ya. Gitu ya, ini yang nomor 15 ya, stimulus ke berapa tadi lupa. Oke. Lanjut lagi ke yang
Berikutnya, nanam pohon asikwe guys. Oke, Paket Rock punya beberapa tanah kebun yang akan ditanami beberapa pohon. Pohonnya pohon bambu dan pisang katanya itu ya. Namun karena luas tanah kebunnya itu kecil dan besar, ada yang kecil ada yang besar gitu ya, maka dia menentukan pola penanaman pohon bambu dan pohon pisang sebagai berikut. Ini ya. Oke, kotak persegi mewakili space untuk menanam pohon. Ini nih ya, ini 1, 2, 3 ini space untuk menanam pohonnya. Kotak yang warna biru merupakan tempat tanam pohon bambu. Ini pohon bambu nih ya. Sedangkan kotak putih digunakan untuk tempat tanam pohon pisang gitu ya. Oke, pilih satu jawaban yang benar. Jumlah pohon pisang yang harus ditanam ketika jumlah pohon bambu berjumlah 81 berapa? Jadi di sini tuh ada pola ya. Ada pola bentuk gitu ya. Kalau misalkan N-nya 1 gitu ya, maksudnya tuh si yang biru teh apa tadi teh? Bambu ya. Kalau si tanaman bambunya itu cuma 1, maka yang pisangnya itu ini nih, yang keliling ini nih. Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gitu yang pisangnya. Kalau yang bambunya ada 4, berarti pisangnya ini ada ini yang putih gitu ya. Kalau bambunya ada 9, ini yang putih, sisanya untuk yang pisang gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang pohon bambunya itu 81, pohon pisangnya berapa gitu ya. Kalau misalkan si pohon bambunya sini ada 81 gitu ya. Nah, gimana caranya? Lihat di sini, ini ada pola sebetulnya. Pola ya, pola bilangan kuadrat. Ini kan 4 tuh dapat dari 2 kali 2 ya. Ini 2 gitu ya. 9 ini dapat dari 3, ini kali 3. Nah, sekarang kalau misalkan N-nya sama dengan 81. Ayo, berapa? Ini kan 1 kali 1 ya. Ini 4 itu kan 2 kali 2. Ini 3 kali 3 tuh ya. Ini 3, ini 3 tuh. Kalau 81 berapa kali berapa? Ya, 9 kali 9 ya. Nah, berarti nanti kalau misalkan untuk yang 81 itu kesininya 9, kesininya ke atasnya juga 9 gitu ya. Nah, sekarang tinggal ngitung bagian pinggirnya gitu ya. Kalau misalnya kesini 9, kesini 9. Coba berapa? Di kotret-kotret ya, coba-coba ya. Kan kalau misalnya ini tuh ada 9 kotak ya, 9 kotak. Berarti kan di bawahnya itu yang putihnya pakai warna yang lain deh. Yang putihnya ini kan ada 9 juga ya. Di sini nambah 1 ya enggak? Ini kan nih lihat, ini 3 nih ya. 3 ini 3. Di sini kan ada 1 nih 1 ya, nambah 1 ini nambah 1 ujung-ujungnya tuh ya. Ini 1 ini 1. Di atas juga sama nih. Ini ada 9 juga. Yang sebelah sini ada 1, ini ada 1 gitu ya. 1. Berarti ini ada ke sebelah sini ada 11 ya. Ini 11, di atas juga ada 11 gitu ya totalnya. Nah, yang ke bawah sininya nih berapa nih? Kan ini persegi ya. Kesininya berapa nih? Ya, kita lihat aja simulasi dari sini nih ya. Ini kan udah diambil nih. Tinggal sisa yang sebelah sininya nih. Berarti ada 9 nih ya. Ini kan 3 ya, sama kayak yang tengahnya ini 9. Berarti di sini yang bawahnya juga ini 9 juga. Jadi kita tambahin aja ya. Tadi kan di atas 11 tambah 11 ya, ini tambah lagi 9 tambah 9. Berarti jadi berapa nih? 20 tambah 20 ya. 11 tambah 9 20. Jadi 40 gitu ya. Nah, gitu ya. Ini yang soal nomor 16 kurang lebih. Kalian jadi bisa lah kalian coba gambar aja lah, kotetannya gambar itu ya, bikin kotak-kotak 9. Caranya nggak selalu harus kayak gini ya, main logika aja. Jadi nggak mentok harus atau mutlak ya harus kayak gini caranya, itu bebas dengan kalian ya. Yang penting masuk logika dan jawabannya juga benar gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Seluruh pohon akan ditanam itu 100 bibit senang katanya itu ya. Jadi pohon pisang sama pohon bambunya itu ada 100. Modalnya 900.000. Dengan harga bibit pohon bambunya itu 10.000 satunya gitu ya. Harga bibit pohon pisangnya itu 20.000. Jadi punya uangnya itu 900.000. Satu pohon bambunya 10 ribuan, satu pohon pisangnya 20 ribuan bibitnya ya.
Nah, sekarang tentukan benar atau salah nih. Bibit pohon bambu yang akan ditanam ada 36 bibit. Bibit pohon pisang yang akan ditanam adalah 28 bibit. Benar atau salah? Benar atau salah ya. Gimana cara ngeceknya? Ya, andaikan benar ya. Ini yang nomor yang 36 pohon bambunya bambu 36 misalnya gitu ya. Kalau pohon pisang di sini 29, benar nggak kalau misalkan pohon bambunya 36, pohon pisangnya itu 28? Ya, kita coba jumlahin ini. Oh, ini Pogi lupa ya, ini harusnya bukan 100 deh. Ini harusnya 64 ya. Nanti ini diedit ya. Ini 64 ya. Ini 64, Pogi salah masukin di sana. Jadi di sini ketika kita jumlahin si pohon bambu dan pohon pisang itu betul ya, 64. Nih, jadi ini bisa jadi betul. Dan juga lihat di pola sebelumnya ya. Pohon bambu itu ini yang warna biru ya, bambu itu yang warna biru ini, dia selalu merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu bilangan pangkat 2 nih ya. Ini kan 1 dari 1 pangkat 1, ini 4 dari 2 pangkat 2, 9 dari 3 pangkat 3. Nah, coba lihat di sini. Bambunya tuh kan 36 ya. Bambunya 36. 36 bilangan kuadrat atau bukan? Bilangan kuadrat ya. Berarti di sini 36 itu bilangan kuadrat, dan ini bisa betul ya. Jadi jawabannya 36 ini yang bibit pohon bambunya itu ini betul 36, dan bibit pohon itu 28 gitu ya. Oke, sekarang dengan modal tersebut cukup untuk membeli bibit pohonnya, benar atau salah gitu ya. Nah, kita hitung ya, karena tadi bambunya 36, pisangnya 28, tadi harga bambu itu bibitnya 28, 10.000 ya. Ya, 36 kali 10.000 untuk yang bambu nih ya. Jadi 36 tambah 0-nya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang bambu. Kalau pisang 28 kali pisang itu 20.000 ya satuannya. Ya, berarti 28 kali 2 berapa nih? 2 kali 8 kan 6 ya. 16 simpan 1. 2 kali 2 4 tambah 1 yang tadi jadi 5 ya. Tambahin 0-nya 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya sudah, tinggal kita jumlahin totalnya ya. Jumlahin tuh 2, 3, 4, 6 tambah 6 12 ya. Tambahin 1 ke sini jadi 9. 920.000. Berarti nggak cukup ya. Tadi modalnya 900.000. Ini salah gitu ya. Ya, gitu ya untuk menentukan modalnya. Dan bukan modal ya, biayanya untuk menentukan cukup atau enggak ya. Oke, ini soal nomor 17. Lanjut lagi ke yang berikutnya. Jajan di KFC ya. Pak Ogi bersama dengan keluarganya jajan ke KFC karena pengen beli ayam. Kemudian dia melihat menu promo kayak gini. Oh, promonya nih ya. Super bisa nih kebaca atau enggak ya? Ini kalau kurang kebaca kalian bisa zoom aja. Jadi di sini 1 pieces ayam, 1 item ayam, 1 A gitu ya, ditambah dengan nasi 1 N gitu ya. Dan ada soft drink ya. Soft drink itu 16.000 katanya tuh ya. Terus yang bawahnya ini 2 ayam, nasinya sama soft drink itu 28.000. Pogi kepo pengen tahu harga masing-masing item seperti ayam dan nasinya tuh berapaan gitu ya. Dikotret-kotret sama dia. Jika soft drink gratis, oh jadi soft drink nggak usah ditulis ya. Jadi anggapnya nggak ada lah ya. Karena gratis di sini, jadi kita anggap 16.000 itu harga dari 1 ayam dan 1 nasi lah. Ini saya tulis jadi ya ginilah 16.000 tuh ya. Berarti yang ini 2 ayam tambah 1 nasi gitu ya, itu 28.000 ya. Oke, tentukan harga kalau misalkan beli 3 porsi ayam dan 2 porsi nasi ya. Kita tinggal cari tahu ayamnya berapa, nasinya berapa gitu ya. Di sini ya. Oh, cuma 1 soal doang. Ya udah, kita tinggal eliminasi aja ya. Kebetulan di sini sudah sama nih ya
koefisiennya ini satu, ya udah tinggal kita kurangin aja. Kenapa dikurangin? Karena di sininya tandanya sama ya, sama-sama tambah, berarti dikurangin saja. 1A dikurangi 2A berarti negatif A gitu ya, negatif 1A. Sama dengan ini berarti negatif 12.000 nih ya. Dapat dari mana? 28.000 aja kurangin 16 itu jadi 12. Tapi karena ini pengurangannya yang kecil kurangi besar berarti negatif. Berarti di sini ayamnya adalah negatif 12.000 dibagi negatif 1 berarti jadi ayamnya adalah 12 ribuan. Nah, ini ayamnya ya. Nasinya berarti ya tadi kan 1 ayam tambah 1 nasi tambah 1 N aja ya. Sama dengan 16.000 ya. Nah, ini 1 ayam ini 12.000 ya. 12.000 tambah N aja ya. 1 N misalnya N aja, ini 16.000. Ya berarti jadi N-nya 12.000 tambah berapa jadi 16.000 ya? Tambah 4.000 ya. 16.000 dikurangi 12.000 ya. Nasinya 4 ribuan, ayamnya 12 ribuan. Kalian tinggal hitung ya. 3 ayam ya ini ya sama 2 nasi berapa gitu ya. Oke, itu yang nomor 18. Lanjut yang berikutnya. Ngecas HP ini ya. Oke, nah ini materinya tentang persamaan linear garis. Persamaan garis lurus nih ya. Kita baca dulu. Pogi belanja charger HP baru di Tokopedia yang bisa ngecas HP dengan sangat singkat. Karena penasaran, Pogi melakukan analisis terhadap handphonenya dengan membuat grafik ini gitu ya. Dan persamaan grafiknya juga ada ya. Mungkin di bawah ya. Pogi mulai mengecas saat baterainya masih 40%. Oh ini ya, ini waktunya 0 ya. Jadi awalnya itu ini 40% ya. Dari hasil pengamatan nih grafiknya sampai 100% tuh 0, 5, 10, 15 menit ya, 20 menit sampai 30 menit ya, sampai 100%. Cuma setengah jam. Nah, di sini pilih benar atau salah untuk pernyataan berikut. Ya, ada istilah gradien ya. Gradien dari garis tersebut bernilai positif. Benar nggak positif? Nah, gimana cara tahunya positif atau negatif? Ada konsep gradien ini belum dibahas di kelas nih ya. Oke, bahas di sini aja. Ini ada gradien ya. Gradien itu ini materi kelas 8 tentang persamaan garis lurus ya. Jadi kalau misalnya gradien itu merupakan istilah dari kemiringan. Jadi kemiringan garisnya. Garisnya itu gradiennya itu berapa gitu ya, atau positif atau negatif si gradiennya itu. Nah, kalau misalnya garisnya naik, ini naik ya. Kok bisa dibilang naik, Pak? Lihatnya itu dari kiri ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri. Ya, jadi ini naik. Berarti kalau turun tuh begini ini ya, ini turun. Ngelihatnya dari kiri ke kanan ya. Kalau garisnya naik, maka dia positif ya. Tapi kalau misalkan turun garisnya gitu ya, maka dia gradiennya negatif gitu ya. Maka di sini bisa disimpulin si garis yang ini lihat dari kiri ke kanan, berarti dia kan nanjak ya atau naik berarti kan ya. Maka dia gradiennya positif gitu ya. Berarti ini jawabannya yang benar gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nentuin berapanya gradiennya tuh berapa sih besarnya gitu ya. Penentuannya adalah dengan cara melihat atau menggunakan perbandingan perbandingan tegak per datar biasanya tuh ya, tegak per datar. Caranya gimana? Lihat di sini. Oke, pakai yang warna merah aja ya. Ya. Ini perhatiin skalanya ya. Skalanya tuh harus sama. Maksudnya tuh ini lihat skalanya tuh satu kotak ini tuh 10 nih ya. Ini 10, kemudian atau gini aja ya. Karena ini kalau Pak Ugi jelasin pakai
skala di kotaknya ini akan lama gitu ya, dan susah dipahaminya juga. Jadi Pogi pakai rumus saja ya, sikit penentuan gradiennya. Gradien atau bisa dilambangin dengan huruf M ya, gradien itu. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini ya, ini rumus gradien. Ya, gimana cara pakainya? Jadi pilih 2 titik koordinat. Ya, 2 titik koordinat. Bebas mana aja. Pogi misalnya titiknya yang ini aja. Pakai merah aja biar kelihatan. Yang ini ya. Ini sama yang ini aja lah ya. Bebas sih sebenarnya, mau yang di sini juga boleh. Nah, di sini koordinatnya berapa sama berapa? Berapa sama berapa? Selalu X, Y ya. X-nya itu kan sumbu yang mendatarnya ini 30, 100. Ya, ini yang di atas. Yang ini berapa nih? 10,60 ya. Ini 10,60. Nah, oke. Nah, terus kan ini selalu X, Y ya. Si pasangannya itu ini X-nya, ini Y-nya ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, pilih mana yang pertama, mana yang kedua. Misalkan ini yang pertamanya ini aja. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini yang pertama X1 Y1. Ini yang kedua berarti X2 Y2 gitu. Ya. Nah, tinggal masukin ke rumus ini nih. Perhitungannya ya. M atau gradien sama dengan Y2. Y2-nya itu di sini 100 dikurangi Y1-nya. Oh, ini 60. Oke, per X2-nya yang 30 ya. 30 dikurangi X1. X1-nya ini 10 ya. Oke, berarti ini jadi berapa? 100 kurangi 60 berarti 40 ya. Per 30 kurangi 10 berarti 20. Coret nolnya ya, dibagi ini 4 dibagi 2 berarti jadi 2. Nah, berarti gradiennya adalah 2 gitu ya. Positif ya 2-nya karena tadi dia naik. Ya berarti di sini pernyataan gradien dari garis tersebut adalah negatif 2. Salah dong ya. Salah. Ini berarti gini ini ya. Oke, gitu cara perhitungan gradien. Jadi ini kalian bisa catat ya, hafal. Ini si rumus gradien. Lanjut yang ketiga, butuh waktu kurang dari 1 jam untuk mencas HP Pak Ogi sampai penuh. Ya, betul ya. Kenapa betul? Kan tadi Pak Ogi udah bilang dari awal ya. Ini awalnya tuh 40, 0 ya waktunya. Sampai 100%, dia tuh butuh waktu 30 menit. Berarti kurang dari 1 jam kan ya. Nah, ya berarti ini jawabannya, ini harus digeser dulu ya. Ini jawabannya benar ya. Yang ini kurang dari 1 jam. Oke. Yang terakhir nih, ada persamaan garis di atas adalah Y sama dengan 2X tambah 40. Wah, persamaan garis ini juga ada rumusnya, guys. Rumusnya gimana? Pogi tulisin di sini juga nih. Pakai warna hijau sekarang ya. Rumus untuk persamaan garis di sebelah sini ya. Garis. Pogi singkat ya, persamaan garis ya. Kalau diketahui gradiennya, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, cara pakainya gimana? Lihat sini. Sini Pogi ngerjainnya ya. Pakai yang agak tua aja lah hijaunya. Tadi kan Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1 ya. Y dikurangi, nah Y-nya ini nggak usah diganti apa-apa ya, tulis lagi Y. Nah, Y1-nya baru nih tulisin ya. Jadi Y1 pakai ini aja lah ya. Y1-nya 60 ya. 60, M-nya 2. M itu gradien tadi ya. Ini X-nya tetap, X1-nya 10. Oke, kita tinggal rapihin. Ini bisa kali pelangi dulu ya. Yang sebelah sini tetap aja Y dikurangi 60 sama dengan 2 kali X, ini 2X ya. Dikurangi 20. Benar ruas ya 60-nya. Jadi Y sama dengan 2X min 20 tambah 60. Berarti jadi Y sama dengan 2X. Ini jadi berapa nih? Positif 40. Jadi negatif 20 tambah 60 jadi positif 40. Udah, inilah si persamaan garisnya nih ya. Y sama dengan 2X tambah 40 gitu ya. Oke, kita coba cek betul atau ya sama ya. Persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan 2X tambah 40. Ya sama ya. Berarti jadi jawabannya benar.
Gitu ya. Ini yang pembahasan soal 19. Kalian bisa screenshot kalau perlu karena ini catatannya banyak ya. Perlu ditulis juga ya. Oke, lanjut lagi di soal yang berikutnya. Stimulus ke-14 ya. Kawat penyangga tiang listrik ya. Ini ada segitiga siku-siku. Nah, kalau ada segitiga siku-siku berarti ini identik sekali dengan yang namanya Pythagoras ya. Ya coba baca dulu. Pilih satu jawaban yang benar. Jika diketahui harga per meter kawat bubut, ini kawat bubutnya ini ya. Jadi dari ini tiang listrik atau tiang telepon apalah itu ada penyangganya pakai kawat gitu di sini, kawat bubut di sini diistilahinnya. Dari bawah ke atas tuh 5 meter, dari tiangnya ke kawat itu jaraknya 2 meter, membentuk segitiga siku-siku. Diketahui harga per meter kawat bubutnya adalah 120.000 per meter gitu ya. Maka minimal biaya untuk beli kawatnya itu berapa katanya. Ya sudah, berarti kita tinggal hitung aja panjang kawat ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ingat ya, rumus Pythagoras itu kalau ada segitiga siku-siku ya, ini siku-sikunya di sini nih ya. Misalnya ini C, ini A, ini B, maka akan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, cara pakainya gimana? Jadi tentukan dulu hipotenusa. Hipotenusa itu sisi yang ada di depan sudut siku-siku alias si C-nya. Nih ya. Nah, sisi yang di depan siku-sikunya itu merupakan hipotenusanya ya. Hipotenusa ya, atau sisi miringnya gitu ya. Ini kalau di soal ini berarti ini kan siku-sikunya sini nih ya, di depannya. Nah, ini si C-nya ya. C-nya. Terus A sama B-nya terserah ya. A-nya mau yang bawah boleh, ini A-nya, ini B-nya. Misalnya gitu ya. A-nya 2, B-nya berarti 5 gitu ya. Mau A-nya dari 5, B-nya dari yang 2 juga boleh ya, bebas itu mah. Yang penting si C-nya jangan sampai ketuker ya. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Kita tulis rumusnya ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya tadi berapa? Gak ada ya, dicari tahu dulu panjang bubutnya ini berapa. Kawat bubutnya ini C aja lah ya, tetap. A-nya 2, ini 2 kuadrat tambah B-nya 5 kuadrat. C kuadrat sama ini berapa nih? 4 ya. Tambah ini berapa? 25. Ditambahin berarti jadi 29 ya. Ini masih C kuadrat. Biar C kuadratnya hilang berarti kita akarkan ini 29 nya, jadi akar 29. Nah, panjangnya dulu adalah akar 29. Tapi kan ini nggak ada kalkulator ya. Di sini ada petunjuk nih. Akar 29 itu 5,39. Ya sudah, berarti jadi kita tinggal ganti aja ya. C-nya ini sama dengan 5,39 meter. Nah, per meternya ini per meternya. Panjang kawat bubutnya itu 5,39 meter. Berarti harganya itu kalau misalkan kawat bubutnya itu 120.000, ya tinggal kaliin aja ya. Harganya ya berarti 5,39 kali 120.000 gitu ya. Kalian hitung sendirilah ya ininya mah ya. Berapa? Nanti tinggal pilih satu jawaban yang benar gitu ya. Ini tentang Pythagoras ya. Oke. Lanjut lagi yang berikutnya, produksi tenda. Ini juga pernah udah dibahas atau belum ya? Kayaknya belum deh. Ini ada di modul ya, soal di modul ada tentang Pythagoras juga kaitannya. Ini tentang tenda. Ya, tendanya bentuknya kayak gini. Dalam pembuatan tenda diperlukan 2 bahan utama. Salah satu ya, ini harusnya nih. Oke, nanti edit. Satu bahan utama yaitu kain parasut dan pipa logam yang dipasang pada bagian rusuk-rusuk tenda. Jadi rusuk tuh maksudnya tuh tulang-tulangnya ya, ini pakai warna merah biar kelihatan ya. Yang ininya nih ya, ini. Jadi garis-garis tepinya nih ya, ini rusuk nih ya. Nah, rusuk-rusuk ini tuh mau dipakein pipa logam misalnya ya.
Ini ke atas juga nih ya, tuh ke atas, ke sini, itu pakai pipa logam katanya model tenda ini tuh ya. Oke, sedangkan harga pipanya 20.000 per meter. Harga kain parasitnya tuh 100.000. Oke. Pilihlah satu jawaban benar. Berdasarkan gambar di atas, panjang sisi miring pada atap tenda adalah sisi miring tuh yang miringnya ya. Ini nih, sisi miring ini ya. Berapa nih? Ya, sisi miring mah kaitannya Pitagoras lagi, guys ya. Oke, di sini kita cari tahu dulu mana segitiga siku-sikunya ya. Ini kalau misalkan kita tarik garis ke sini, ini ke sini gitu ya. Ini kan ada segitiga siku-siku ya. Oke, kita tinggal tentuin panjangnya aja. Ini kan 8 tuh dari ujung sini sampai sini. Berarti ini setengahnya ya. Berarti di sini 4 ya. Yang ini ke sini 4. Kemudian yang tingginya ini, hati-hati jangan kejebak sama 5 meter. 5 meter tuh dari atas sampai bawahnya ya. Berarti sisanya di sini berapa nih? Ini 5. Oh, ini 2 nih ya. Segini 2. Berarti tinggal sisanya di sini ya. Tinggal kurang aja ya. 5 dikurangi 2 jadi 3. Nah, tinggal kita cari tahu sisi miringnya ini nih. Misalkan X ya. Oke. Ingat lagi penggunaan rumus Pitagoras itu, tentukan dulu C-nya ya. A sama B-nya terakhir. Rumusnya kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya kan X ya. Ini X kuadrat. A-nya ini 4 lah misalnya ya. B-nya 3. Nah, kita tinggal hitung. Ini jadi 16 ya. Tambah ini 9. X kuadrat sama dengan 16 sama 25 ya. Jadi X-nya akar dari 25. 5 ya. Sisi miringnya. Udah, berarti sisi miringnya adalah si 5 ya. Oke. Ini 5 ya. Sip. Ini 5 ya. Sisi miringnya tadi. Oke, berikutnya luas kain parasut yang dibutuhkan katanya tuh adalah 196 ya. Kita coba hitung aja ya. Oke, gimana cara ngitungnya? Ini kan kita bayangin aja ya, bentukannya dalam pikiran kita itu ya. Di depan ini ada bentuk persegi panjang ya. Kalau buat mencari tahu luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Panjangnya di sini 8, lebarnya di sini 2 ya. Berarti luas totalnya L gitu ya. Ini panjang kali lebar 8 kali 2 ya. 8 kali 2 gitu ya. Ini kan ada 2 ya. Yang di depan sama yang di belakang kan 1 ya. Sama bentukannya, berarti ini bisa kita kaliin 2. Nah, nanti ditambah dengan yang sebelah sini nih. Sebelah sini ini persegi panjang juga, tapi panjangnya ini 10 sama 2 lebarnya ya. Panjang kayak lebar juga ya. Berarti ini 2. Kenapa 2? Karena yang di belakang juga sama ya, bentukannya sama kayak yang depan sini ya. Jadi kayak 2. Nanti tambah lagi, sekarang lanjut ke atapnya ya. Atapnya di sini ada ini persegi panjang juga nih ya. Ini yang ini. Ini 10 ya, sama kayak ini panjangnya. Yang miringnya tadi udah kita hitung ya, 5 ya. Berarti karena ada 2 juga ya. 2 kali yang depan sini sama yang belakangnya. 2 kali 10 kali 5 ya, panjang kali lebar ya. Tambah lagi ini udah depannya nih segitiga. Kalau segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya ini 8 ya. Tingginya berapa nih? Tinggi segitiganya tadi tuh 3 ya. Kan 5 dari atas sampai bawah 5, ini 2, berarti sini 3. Ya berarti segitiga juga ada 2 ya. Jadi 2 yang depan sama belakang maksudnya. Alas kali tinggi, alasnya tadi 8 kali tingginya 3 ya, dibagi 2. Nah, gitu. Udah ya, semua sisi udah kita hitung. Berarti ini tinggal kaliin aja ya. Ini 16 kali 2 berarti 32 ya, tambah ini 20 kali 2 berarti jadi 40 tuh ya. Tambah lagi ini 50 kali 2 100. Tambah lagi 8 kali 3 24. 24 bagi 2 12. 12 kali 2 24 gitu ya. Tinggal jumlahin ya.
betul atau tidak si parasutnya itu adalah 196 meter persegi itu ya, tadi itu ya di pernyataannya, benar atau salah. Lanjut lagi yang ini pipa logam sekarang ya. Ini screenshot dulu ya yang tadi. Oke, pipa logam gimana nih pipa logam? Pipa logam tuh yang rusuk-rusuknya tadi itu ya. Panjangnya di sini katanya itu 146. Betul atau salah? Kita coba hitung ya. Ini 8 ya, 8. Hitung aja ada berapa nih? Ini 1 2. Di belakang juga 2 ya. Jadi panjangnya sama dengan 8. 8-nya ada 4 ya. 1 2 3 4 sama yang di belakang. Jadi 8 kali 4 tambah tiang ininya 2 semua ya. Tuh 2 di belakang juga 2 jadi 4. 2 kali 4. Nah, tambah lagi itu ya. Ini yang bawahnya sudah. Yang ini ya, yang 10 nih, yang datar sini nih. 10 kali 1 2 di belakang juga 2 ya, jadi 4. 10 kali 4 tambah lagi. Yang ini udah selesai, ini juga udah. Berarti ke atas sekarang. Ini ada 10 nih ya, tambah 10. Tambah lagi, ini yang miringnya nih 5 tadi ya. Ini 5, ini 5. Belakang juga ada 2, jadi 4 juga 5-nya. 5 kali 4. Udah semuanya ya. Berarti ini jadi 32 tambah 8 tambah ini 40 ya. Tambah ini 10 tambah ini 20. Nah, tinggal hitung ya. Betul atau salah sih panjangnya itu tadi berapa di pernyataannya tuh? 146 meter cina ya. Nah, sisanya modal kain parasut yang diperlukan gitu ya. 19.600.000 benar atau salah gitu ya. Tadi per meter perseginya itu 100.000 gitu ya. Berdasarkannya ini ya, tinggal kaliin aja. Kalau misalkan ini bener ya, seandainya 196 tinggal kaliin aja per meternya 100.000. Nah, benar atau salah gitu ya. Nah, ininya gitu ya, modalnya berapa. Ini juga sama gitu ya. Untuk yang pipa tapi kalau ini mah. Sip gitu, lanjut lagi ya. Nah, ini statistika guys ya. Statistika. Ada 2 stimulus lagi. Ini satu lagi ya. Udah ini ada satu lagi. Tes IPA cenah. Di suatu kelas terdiri dari 12 siswa melaksanakan tes pada materi IPA. Menguraikan nilai ini ya. Rata-rata nilai tersebut adalah berapa cenah? Nah, kalau misalkan datanya kayak begini, yang buat menentukan rata-rata, ini Pogi ulang lagi materi kelas 8 ya. Rata-rata atau X bar ini ya. Caranya adalah nilainya. Nah, ini ya, kalian kalikan dulu semuanya. Ini tuh berarti kalau dijajarin datanya ya, 60-nya itu ada 6 buah ya, 60, 60, 60, 60, 60, 2, 3, 4, 5 5 ya, 60 nih, ada sebanyak 6. Udah gini tuh lanjut lagi ini 70 sampai 3 kali 80-nya ya ada 7-nya dan seterusnya. Kalau dijajarkan semuanya ini kan bakal panjang banget, makanya dibikin ke dalam tabel gitu ya. Nah, cara perhitungannya untuk rata-rata nih ya adalah dengan kalian dulu aja sih ya, 60 kali 6 ini berapa nih, 360 tuh ya. 70 kali 3 210. 8 kali 7 56 tambah nolnya 1 gitu ya. 9 kali 10 ini 9, nolnya ada 2 ya. 4 kali 100 ya 400 gitu ya. Nah, ini jumlahin semuanya nih, 360 tambah 210 tambah 560 tambah 900 tambah 400 gitu ya. Per frekuensinya jumlahin semuanya. 6 tambah 3 tambah 7 tambah 10 tambah 4. Ini salah ya, bukan terdiri 12 siswa. Nih Pogi edit lagi nanti. Ya, nanti dibagi dengan banyaknya siswa. Ini banyaknya siswa tuh ini 6, 3, 7, 10. Ada berapa nih ya? Coba. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 10, 32. Ada 30 ya. Ini 30 siswa harusnya. Nah, tinggal kalian hitung aja ya. Jumlahin semuanya, nanti dibagi dengan hasil dari jumlah yang bawahnya. Nanti berapa gitu ya rata-ratanya. Nah, tinggal
hitung aja itu mah ya. Oke. Yang nomor 23 kayak gitu, terus 24. Berdasarkan informasi di atas, ada satu siswa memiliki nilai 60. Tambah dalam data sini cina ya. Nah, tentukan ya ratanya akan berkurang atau enggak. Jadi maksudnya tuh ada nambah satu orang lagi siswa di sini. Jadi kan ini 60 nilainya ya. Frekuensinya tuh ada 6 orang. Nah, nambah satu berarti jadi di sini jadi ganti jadi 7. Nah, kalian hitung lagi nih rata-rata sama kayak tadi caranya, cuman ininya jadi 7 gitu. Ya, jadi 60 kali 7 ya 420. Ini 210 dan seterusnya gitu ya. Nanti dibagi dengan banyaknya siswa di sini. Ada 31 berarti ya siswanya. Nah, nanti cek ya rata-ratanya berubah atau enggak gitu. Logikanya pakai aja ya. Rata-ratanya berkurang atau enggak gitu ya. Tadi kan rata-rata sebelumnya itu udah dihitung di sini gitu ya. Nanti rata-ratanya jadi berapa kalau ditambahin sama itu. Kalau lebih kecil berarti berkurang, kalau lebih besar jadi bertambah. Nah, median dari data tersebut akan berubah. Median tuh apa? Median tuh nilai tengah. Ya, nilai tengah dari ini ya, nilai tengah tuh datanya diurutkan dulu. Kebetulan ini udah berurut ya datanya. Cari nilai tengah-tengahnya. Ini ada total tuh 30 siswa nih ya. 31, sorry, ini berubah jadi 7 tadi ya. Dan nambah satu orang. Oke. Udah nambah satu orang. Berarti nilai tengah-tengahnya 31 dibagi 2 kan berarti jadi 15,5 ya. 15,5. Berarti tengah-tengahnya dari 31 itu berarti angka 16 ya. Tengah-tengahnya dari 31. Itu 16. Kan tadi dibagi 2 31-nya 15,5 ya, tambahin 1 berarti jadi tambahin 0,5 jadi 16 tuh. Tengah-tengahnya tuh 16. Nah, tentuin nilai siswa yang ke-16. Maksudnya nilai 7 orang siswa di awal itu tuh 60. Ini ya. Tambah lagi 3. Nah, udah 7 orang siswa tuh 60 gitu ya. Berarti ini sampai sini tuh ada 10 siswa nih ya. 7 tambah 3 itu 10 siswa, ini nilainya 7, ada yang 3 orang berikutnya itu 70 ya. Terus kemudian 10 tambah lagi 7, berarti di sini sampai 17 orang tuh nilainya tuh 80 gitu ya. Nah, tadi kan kita mau cari tahu siswa yang ke-16 itu nilainya berapa ya, nilai tengahnya itu ya. Ya, si nilai tengahnya gitu ya. Yaitu orang siswa yang ke-16. Di sini tuh kan siswa yang ke-17 itu nilainya tuh 80 nih ya. Nilai yang sebelumnya juga sama 80 gitu ya. Jadi di sini nilai siswa yang ke-16 itu adalah nilainya tuh 80. Maka nilai mediannya itu ya, mediannya itu sama dengan 80 gitu ya. Atau gampangnya gini aja ya, bisa belibet tadi bahasanya. Gini aja. Ya. Kan kita tuh mau cari tahu tengah-tengahnya dari 31 ini, misalkan ada 1, 2, 3, 4, kita jajarin itu ada 31 banyak itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita pakai angka aja ya, biar nggak bingung. Kalau gitu mah nanti susah. Sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, cari yang tengah-tengahnya itu angka berapa gitu ya dari 31 teh. Kalau 30 kan di sebelah sini ya 15. 31 berarti nambah 1 di sini tengah-tengah ini. Ya, di sini ada 15, di sini juga ada 15 ya. Banyak angkanya tuh. Jadi mediannya, nilai mediannya itu ada di data ke-16. Data ke-16 berarti ya. Kalau misalkan di sini ada 31 siswanya tuh. Nah, berarti kita tinggal cari tahu aja nilai siswa yang ke-16 ya. 7 orang siswa yang pertama
Yang barisan awal ini 60 semua ya, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Sampai ke 7 nih ya. Ini 60 semua nilainya tuh. Terus 3 berikutnya ini 70 nilainya. 70, 70, 70, 70 tuh ya. Nih ya. Nah, sisa 7 orang berikutnya ini 80 semua. 80, 80, 80 terus ya sampai data ke 17 berarti ya. Kan ini 7 tambah 3 10 ya. 10 tambah 7 sampai sini 80-nya. Nah, berarti data yang ke 16 ini nilainya juga sama 80. Berarti mediannya, nah ini mediannya itu adalah si ini nih ya. 80 mediannya gitu ya. Nah, itu maksudnya gitu ya, yang penentuan median tuh kayak gitu ya. Berarti kalau tadi nilai mediannya itu yang pertama itu 80 juga tuh ya. 80 kan tadi datanya itu ada 30 siswa itu ya. Berarti yang ke 15 itu kan nilainya 80 juga sama ya. Sekarang ketika nambah satu orang, si mediannya juga tetap 80, maka dia tidak berubah ya. Berarti ini mediannya data terdahulu akan berubah jadi salah gitu ya. Oke, itu yang median. Kalau satu lagi modus nih ya. Modus berubah atau enggak? Modus tuh nilai yang paling banyak ya. Di sini sebelumnya kan ya, sebelum ditambah satu orang tadi kan modusnya itu 90 ya, ini modus. Kenapa bisa 90? Karena si siswa yang paling banyak itu nilainya 90. Ini modusnya berarti 90. Ketika ada satu orang nambah satu di sini, modusnya berubah enggak? Tetap 90 ya, karena yang frekuensinya paling banyak tuh yang 90, yaitu 10 gitu ya banyaknya tuh. Maka si nilai modusnya itu tidak berubah. Dengan masuknya satu siswa tidak akan mempengaruhi modus datanya, itu benar gitu ya. Oke, gitu yang nomor 24 ya. Lanjut lagi yang terakhir nih sekarang. Terakhir yang nomor 17. Petualangan demi mendapat nilai. Nah ya di sini. Bukik adalah seorang siswa kelas 9 Mutiara Papah. Di semester ganjil ia harus menyelesaikan 5 kompetensi dasar pelajaran matematika. Ini ya nilainya tuh. Hasil penilaian semester dirata-ratain ya, kemudian dimasukkan ke rapot katanya. Jadi nilai ini semuanya dirata-ratain, kemudian nanti dimasukin ke rapot. Jika nilai rata-ratanya di bawah KKM, nah maka Bukik harus remedial. Nah, hasil penilaian matematikanya itu ini ya. Nah, sekarang benar atau salah? Modus dari data nilai Bukik. Modusnya nilai yang paling banyak tuh berapa di sini? 75 ya. Ya betul berarti ya di sini berarti ini benar itu ya. Median dari nilai Bukik, median tuh nilai tengahnya. Ini kita urutkan dulu ya datanya ya. 75,75 dulu ya, ini bergeser ke sini, terus 80, ini 90, ini 100 gitu ya. Median tuh nilai tengah-tengahnya. Ini tengah-tengahnya ya. Mediannya tuh 80, mediannya sini 90 ya, salah berarti ya. Ini salah. Rata-ratanya 83, ini ratanya 84. Mana yang benar ya? Kita coba hitung aja rata-ratanya. X bar gitu ya, rata kita jumlahin semuanya. Jadi 75 tambah 75 tambah 80 tambah 90 tambah 100 ya. Dibagi banyaknya ada berapa nih? 5 ya. Bagi 5. Nah, kita jumlahin semuanya ya. 75 tambah 75 tuh 150 tambah. Nah, ini sendirilah ya. Nanti dibagi 5 rata-ratanya 83 atau 84 ya. Kalau misalkan benar berarti checklist gitu ya. Sip, itu yang nomor 25. Yang terakhir ini diketahui kriteria ketuntasan minimalnya itu 85 nih ya. Nah, Bukik diberikan kesempatan untuk melakukan remedial salah satu KD. Di sini boleh KD 1, boleh KD 2, boleh KD 3 atau 4 atau 5 yang diremedial gitu ya. Nah, kemudian nanti dihitung rata-ratanya. Kalau misalkan pas hasil remedialnya itu yang ini gitu ya berubah, misalkan nih hasil remedial KD 1 jadi 78, asalnya 75 ya 78, 78 jadi ganti ya. Kalian hitung rata-ratanya juga sama nih ya. 78 tambah 80 tambah 90 tambah 75 tambah 100 di rata-ratain tuh berapa?
Kalau misalkan kurang dari 85 berarti salah gitu ya, berarti dia masih belum bisa tuntas. Tapi kalau misalkan di atas 85 atau 85 pas berarti dia bisa tuntas. Nah, di sini kalian pilih dua pernyataan yang benar dari pernyataan berikut nih. Yang 78 atau yang kali 2 dari remedial jadi 85 atau 100 atau 78, mana yang bisa bikin dia tuntas. Nah, tinggal pilih aja gitu ya. Caranya tinggal rata-ratain aja kayak yang tadi sebelumnya. Gitu deh. Ini yang KD yang part kedua ya. Silakan kalian bisa pelajarin. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa japri aja ke Paugin, atau nanti kita misalnya ketemu lagi di kelas, syukur-syukur kita bisa bahas ya sebelum nanti ujian aslinya gitu ya. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.